Malam ke-18. Baginda, ujar Sahrajat kepada Sahrayar. Gadis pertama itu lalu berkata kepada Amirul Mukminin, mungkin karena hamba terlalu lama menunggu jawaban dari pemuda tampan itu. Sambil terus memandanginya, hamba pun tertidur di dekat kaki pemuda itu. Keesokan harinya, kami berdua mulai mengangkut barang-barang yang cukup ringan namun berharga. Kemudian kami keluar dari istana menuju kota. Kami pun bertemu dengan nahkoda dan beberapa budak yang ternyata sejak kemarin mencari hamba. Mereka merasa gembira ketika melihat bahwa ternyata hamba baik-baik saja. Mereka juga menanyakan kemana saja aku semalaman, dan hamba pun menceritakan semua yang hamba alami kemarin, termasuk penuturan pemuda yang menceritakan penyebab turunnya kutukan kepada penduduk kota tersebut. Tetapi rupanya di balik kegembiraan mereka atas apa yang mereka dapatkan, kedua saudara hamba memendam perasaan dengki atas pertemuan hamba dengan pemuda tampan itu. Setelah semua beres, kami segera menaiki kapal. Sambil menunggu datangnya angin, hamba merasakan hati hamba yang berbunga-bunga atas segala yang hamba alami. Apalagi dengan adanya seorang pemuda tampan yang menemani hamba dalam pelayaran. Angin pun berhembus perlahan tapi pasti. Kapal kami berangkat meninggalkan pelabuhan. Kedua kakak perempuan hamba mendekati hamba yang sedang duduk berdua dengan si pemuda. Mereka bertanya, "Dik, apa yang akan kau perbuat dengan pemuda tampan ini?" "Aku akan menjadikannya suami," jawab hamba. Hamba lalu berkata kepada si pemuda, "Tuan, aku akan mengatakan sesuatu padamu yang tidak boleh kau bantah." "Baik," jawabnya. Hamba kemudian berkata kepada kedua kakak hamba, "Kak, aku hanya akan mengambil pemuda ini. Sedangkan seluruh harta yang kita bawa akan kuberikan untuk kalian berdua." "Baik benar perbuatanmu itu," jawab kedua kakak hamba. Namun rupanya kebaikan hamba itu tidak dapat melunturkan niat kedua kakak untuk mencelakakan hamba. Kapal yang kami tumpangi keluar dari perairan yang penuh bahaya dan mulai memasuki perairan aman. Setelah beberapa hari berlayar, akhirnya kami pun hampir tiba di kota Basro. Di ujung senja hari itu, bangunan kota Basro tampak begitu indah menghiasi kaki langit. Kami beranjak tidur, karena mungkin baru besok kapal akan merapat. Tetapi untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Karena di saat hamba sedang tidur berdua dengan si pemuda tampan itu, kedua kakak hamba masuk ke dalam kamar dan langsung melemparkan kami berdua ke laut. Si pemuda yang ternyata tidak bisa berenang langsung tenggelam dan mati. Sedangkan hamba selamat karena rupanya Allah telah mengirimkan sebilah kayu yang berhasil hamba raih. Setelah beberapa lama terombang-ambing di lautan, akhirnya hamba terhempas ke sebuah pulau kecil. Sepanjang malam itu hamba menyusuri pantai tempat hamba terdampar. Keesokan harinya hamba melihat sebuah jalan yang menghubungkan pulau kecil ini dengan daratan. Rupanya daratan yang hamba kira sebagai pulau itu sebenarnya adalah sebuah semenanjung yang terhubung dengan daratan. Di bawah matahari pagi, hamba beristirahat sejenak sambil menunggu pakaian hamba yang hamba jemur. Setelah pakaian hamba kering, hamba pun segera melanjutkan perjalanan menyusuri jalan yang menghubungkan semenanjung itu dengan daratan utama di mana terdapat kota Basro. Hamba sudah hampir sampai ke daratan utama ketika tiba-tiba datanglah seekor ular ke arah hamba. Sementara di belakang ular itu tampak seekor ular yang lebih besar mengejar untuk memangsa ular tersebut. Ular yang dikejar itu tampak menjulurkan lidahnya karena kelelahan. Segera hamba ambil sebuah batu besar dan hamba lemparkan ke arah ular besar yang mengejar ular itu. Ular besar itu pun mati seketika, sedangkan ular yang lebih kecil langsung terbang ke angkasa
Karena kelelahan, hamba jatuh pingsan. Ketika siuman, hamba melihat seorang gadis sedang memijat-mijat kaki hamba. Hamba segera bangkit dan bertanya, "Siapakah kau? Dan apa yang kau kerjakan?" Gadis itu menjawab, "Betapa cepat Nona melupakan hamba. Nonalah yang telah menyelamatkan hamba dengan membunuh musuh hamba. Hamba adalah ular kecil yang telah Nona selamatkan dari kejaran ular besar tadi. Sebenarnya hamba adalah jin betina, sedangkan ular besar itu adalah jin jantan yang menjadi musuh hamba. Nonalah yang telah berhasil membunuhnya. Oleh sebab itu, hamba telah mendatangi kapal di mana Nona telah dilemparkan oleh kedua saudara Nona untuk memindahkan semua muatannya ke rumah Nona. Sedangkan kedua saudara Nona yang jahat telah hamba sihir menjadi kedua anjing hitam ini. Semua itu hamba lakukan karena hamba mengetahui apa yang telah Nona alami." Setelah menerangkan semua itu, gadis yang ternyata adalah jin itu membawa hamba terbang bersama kedua kakak hamba yang telah diubah wujudnya menjadi anjing hitam. Kami mendarat di serambi rumah yang telah hamba tinggalkan sekian lama. Di dalam rumah, hamba melihat semua muatan barang yang berharga yang telah dipindahkan oleh gadis jin itu dari kapal hamba. Gadis itu lalu berkata, "Demi ukiran yang tertera pada cincin Sulaiman, hamba minta Nona bersedia memukul masing-masing anjing ini dengan 300 kali pukulan setiap hari. Karena jika tidak, Nona akan berubah wujud menjadi anjing seperti mereka." "Baik, aku akan penuhi permintaanmu," jawab hamba. "Wahai Amirul Mukminin, sejak hari itu hamba selalu memukuli kedua anjing itu, meski sebenarnya hamba sangat menyayangi keduanya." Khalifah Harun ar-Rasyid begitu takjub mendengar kisah dari gadis pertama. Baginda Khalifah lalu berkata kepada gadis kedua, "Sedangkan kau, apa yang menyebabkan tubuhmu penuh lebam bekas pukulan?" "Wahai Amirul Mukminin," gadis kedua memulai ceritanya, "dulu hamba memiliki seorang ayah yang sangat kaya. Ketika beliau meninggal, hamba mendapatkan warisan yang sangat banyak. Setelah masa berkabung usai, hamba menikah dengan seorang lelaki yang amat baik. Tetapi sayang, baru setahun hamba menjalani kehidupan yang bahagia, suami hamba meninggal dunia. Dia meninggalkan warisan sebesar 80.000 dinar. Pada suatu hari ketika hamba sedang duduk-duduk di beranda rumah, datanglah seorang nenek tua yang rupanya amat buruk. Gigi nenek tua itu telah banyak yang tanggal. Lehernya pun tampak sudah tak mampu menyangga kepalanya yang kisut. Penampilan nenek tua itu sama seperti diungkapkan dalam sebuah syair. Seorang tua yang malang telah berjumpa dengan iblis. Diajarkannya cara menipu di balik diamnya, menyusun siasat atas 1000 bagal ketika lari dari jaring laba-laba. Nenek itu masuk dan setelah mengucapkan salam ia berkata, "Aku memiliki seorang anak perempuan yatim. Sementara malam ini ia akan kunikahi. Maksud kedatanganku ke sini adalah untuk mengundangmu datang ke pesta pernikahannya, karena dia begitu melarat." Nenek itu langsung menangis sambil menciumi kaki hamba. "Baik, Nek, aku akan hadir malam nanti. Kalau begitu bersiaplah, nanti malam aku akan datang menjemputmu." Setelah mencium tangan hamba, nenek itu pergi. Malam itu hamba telah mempersiapkan segalanya sesuatu, dan datanglah nenek tua itu. "Nona, perempuan-perempuan terkemuka di kota ini telah hadir. Mereka telah menunggu kedatangan Nona." Bersama beberapa orang tetangga hamba berangkat. Menyusuri jalan setapak, angin sepoi-sepoi berhembus menerbangkan dedaunan. Nun tampak di kejauhan sebuah gerbang berkubah yang terbuat dari batu pualam. Di balik gerbang itu berdiri sebuah istana yang sangat megah menjulang ke angkasa.
Sesampainya kami di depan pintu, si nenek tua mengetuknya. Pintu terbuka dan kami pun masuk. Ternyata pintu yang kami masuki dan ruangan utama dihubungkan oleh sebuah koridor panjang. Di atas lantai koridor itu terhampar pemandangan yang indah, sedangkan pada langit-langitnya tergantung beberapa buah lampu dan lilin yang menyala, menerangi tepian koridor yang dihiasi batu-batu indah dan logam mulia. Setelah menyusuri koridor yang menakjubkan itu, kami akhirnya tiba di sebuah ruangan utama. Ruang utama yang berbentuk aula itu ternyata adalah sebuah ruangan yang sangat indah. Lantainya tertutup permadani, dan di bagian tengahnya terdapat sebuah ranjang pualam bertahtakan ratna mutu manikam dengan kelambu sutra. Tiba-tiba di balik kelambu itu keluarlah seorang gadis cantik. "Selamat datang, saudaraku. Sungguh kau telah membahagiakan aku," ujar gadis itu pada hamba. Kemudian dia menyandukan sebuah syair. Andai saja rumah ini tahu siapa dia yang telah tiba, tentu dia gembira dan rela ciumi tapak kakinya. Dengan isyarat dia akan berkata, "Selamat datang, wahai yang mulia." Gadis itu duduk dan berkata, "Wahai saudaraku, aku memiliki seorang saudara laki-laki yang pernah melihatmu di sebuah pesta. Dia adalah seorang pemuda yang tampan, dan dia begitu mencintaimu. Kakakku itu memberi nenek tua ini beberapa dirham untuk mengelabui dirimu agar kau bersedia datang ke tempat ini. Karena kakakku itu akan melamarmu demi mengikuti sunnah Rasulullah." Demi mendengar penjelasan itu dan hamba tahu bahwa hamba memang telah dijebak di dalam rumah itu, maka hamba menyetujui permintaan gadis tersebut. Bukan main gembiranya gadis itu ketika hamba mengabulkan permintaannya. Dia segera membuka sebuah pintu dan keluarlah seorang pemuda yang amat tampan, sebagaimana yang digambarkan dalam sebuah syair. Allah yang telah menambahkan ketampanannya, Dia yang telah membentuk rupa dan menyempurnakannya. Seorang yang menghimpun segala ketampanan dari semua yang untuk ketampanannya. Tertulis kebaikan di atas pipinya, berbunyi, "Aku bersaksi tak ada yang lebih tampan dari dia." Hamba langsung jatuh cinta pada pemuda itu pada pandangan pertama. Pemuda itu mendekat dan kemudian duduk di sisi hamba. Tak berapa lama masuklah seorang hakim agama beserta 4 orang saksi yang langsung duduk di sekeliling hamba. Akad nikah segera dimulai. Setelah semuanya beres, pemuda itu berkata kepada hamba, "Malam ini adalah malam yang terbaik bagi kita." Dia melanjutkan kata-katanya, "Wahai istriku, aku mengajukan padamu satu syarat yang harus kau patuhi." "Apakah itu?" tanya hamba. Pemuda itu bangkit untuk mengambil sebuah Al-Quran dan berkata, "Bersumpahlah untukku bahwasanya kau tidak akan berselingkuh dengan orang lain." Hamba pun memenuhi permintaan suami hamba itu. Dia tampak semakin bahagia dan memeluk hamba. Hamba pun menyadari betapa hamba sebenarnya juga begitu mencintainya. Kami kemudian bersantap malam bersama. Malam semakin larut, kami berdua tenggelam dalam kebahagiaan tak terkira sampai pagi tiba. Tanpa terasa sebulan telah berlalu. Kebahagiaan kami berdua sebagai pengantin baru membuat waktu terlalu begitu cepat. Pada suatu hari, hamba memohon izin untuk hamba pergi ke pasar guna membeli kain. Suami hamba pun mengizinkan hamba pergi. Setelah mengganti pakaian, hamba segera berangkat ke pasar dengan ditemani oleh si nenek tua yang dulu menjebak hamba. Setibanya di pasar, si nenek tua menunjukkan sebuah toko kain milik seorang pemuda yang telah dikenalnya. Nenek itu berkata kepada hamba bahwa pemuda itu adalah seorang putra dari seorang ayah kaya raya yang telah meninggal dunia. Kemudian dia berkata kepada si pedagang,
Berikan kainmu yang terbaik kepada nyonya ini. Baik, Nek, jawabnya. Dan dia segera menyerahkan kain yang kami minta. Ketika hamba berniat membayar kain yang diberikan oleh pemuda penjual kain itu, ternyata dia menolaknya seraya berkata, "Demi Allah, aku tidak menjual kain itu, karena aku akan menghadiahkan kain itu jika nyonya bersedia hamba cium sekali saja." Sungguh sebuah ciuman di pipi nyonya jauh lebih berharga dibandingkan semua barang berharga daganganku ini. Mendengar itu, si nenek tua berkata kepada hamba, "Hai anakku, kabulkanlah saja permintaan pedagang muda ini. Toh, jika dia menciummu, kau tidak akan rugi dan kau akan mendapatkan kain yang kau inginkan." "Tetapi tidaklah, nenek. Aku telah berjanji kepada suamiku." "Sudahlah, biarkan pemuda ini menciummu. Kau tinggal diam saja dan tak perlu berbuat apa-apa, dan uangmu pun akan tetap utuh." Akhirnya hamba bersedia memenuhi permintaan pedagang itu. Sambil mengangkat kain dan menghalangi pandangan orang lain, hamba palingkan kepala hamba ke arah si pemuda seraya memejamkan mata. Pemuda itu pun mendekatkan mulutnya ke pipi hamba, dan di luar dugaan, ia menggigit pipi hamba hingga berdarah. Hamba langsung pingsan. Setelah siuman, hamba hanya melihat si nenek tua yang menyesali kejadian tersebut. Sedangkan toko kain milik pemuda bejat itu telah tutup. "Ayo kita pulang. Tubuhmu lemah sekali. Aku akan membawakan obat agar lukamu itu cepat sembuh," kata nenek itu. Dan dengan perasaan takut yang menjejali kepala hamba, hamba pun segera pulang. Setibanya di rumah, suami hamba langsung bertanya kepada hamba, "Sayang, apa yang terjadi padamu di pasar tadi?" "Tak ada apa-apa, aku baik-baik saja." Sambil melihat-lihat luka di pipi hamba, suami hamba bertanya lagi, "Lalu mengapa pipimu sampai terluka seperti itu?" "Ketika aku meminta izin darimu untuk pergi ke pasar tadi siang guna membeli kain, tiba-tiba aku tertabak oleh seekor unta yang membawa aku kayu bakar. Salah satu kayu yang terbawa unta itulah yang melukai pipiku ini," jawab hamba. "Kalau begitu, besok aku akan mengadukan masalah ini kepada hakim, agar semua penjual kayu bakar di kota ini ditangkap," ujar suami hamba. "Demi Allah, kau tak perlu melakukan itu, karena yang sebenarnya terjadi adalah ketika siang tadi aku menunggang seekor keledai. Tiba-tiba keledai itu berlari sehingga aku pun terjatuh dari punggungnya. Pada saat terjatuh itulah sebatang ranting menusuk pipiku hingga terluka seperti ini," jawab hamba. "Kalau benar demikian, besok aku akan mengadukan masalah ini kepada Ja'far al-Barmaki, agar dia menghukum mati semua keledai yang ada di kota ini," ujar suami hamba. "Jangan kau lakukan itu. Apakah kau akan membunuh semua orang hanya disebabkan apa yang menimpaku? Padahal hal ini hanyalah takdir Allah semata," kata hamba. "Ya, kalau perlu aku akan melakukan itu," jawab suami hamba. Tiba-tiba suami hamba bangkit dari duduknya dan meneriakkan sesuatu. Dan muncullah 7 orang budak hitam. Hamba langsung diseret dari atas ranjang dan dilemparkan ke tengah ruangan. Suami hamba memerintahkan salah seorang budak untuk memegangi kepala hamba, sementara seorang lagi diperintahkan untuk memegang kaki hamba. Kemudian suami hamba meminta seorang budak lain untuk mengambil pedang. Budak yang membawa pedang berkata kepada suami hamba, "Tuan, apakah hamba dapat langsung memotong tubuh perempuan hina ini, agar potongan tubuhnya segera dapat kita lemparkan ke sungai Tigris sebagai makanan ikan? Kalian itulah balasan yang setimpal bagi seorang istri yang melanggar sumpahnya." Budak itu lalu menyanyikan sebuah syair. "Jika dia yang kucintai menduakan aku dengan seseorang, kan kupaksa jiwaku untuk biarkan cintaku hilang. Akan kukatakan padanya,
Hai jiwa mati busuklah, percuma saja jalani cinta yang sudah terbelah. Suami hamba lalu berkata kepada budaknya, hai Sa'ad, potonglah tubuhnya. Budak hitam itu segera mencabut pedang yang dibawanya. Dia mendekat ke arah hamba dan berkata, hai peselingkuh, ini adalah akhir hidupmu. Maka sebutkan suatu keinginanmu. Wahai budak yang baik, tunggulah barang sejenak. Aku akan menyanyikan sebuah syair. Ujar hamba sambil bangkit. Sambil menangis hamba lalu menyanyikan sebuah syair. Kau perosokkan hatiku dalam nafsu. Kau buat mataku enggan terpejam sementara kau tidur. Kau bersemayam dalam hatiku. Tak ada hati yang menghibur dan tak ada air mata yang tersembunyi. Kau janjikan untukku sebuah kesetiaan. Tapi ketika hatiku kau curi, kau malah lari. Tapi kau hiraukan cinta dan laraku. Apakah kau biarkan saja semua yang terjadi? Demi Allah, jika nanti ku mati, ku mohon kau tulis di nisanku, terkubur di sini seorang pecinta. Semoga saja seorang yang lara dan terbakar hatinya lewati makamku, si pecinta, dan dia merasakan kasihan. Usai menyanyikan syair itu, hamba pun menangis sejadi-jadinya. Sedangkan suami hamba justru semakin berkobarlah amarahnya. Dia lalu menyenandungkan sebuah syair. Kutinggalkan kekasih hatiku bukan karena bosan, namun karena dosa yang menyebabkan tindakanku itu. Dia ingin ada orang untuk bagi cinta kami berdua, padahal keimananku tak mentolerir perselingkuhan. Hamba terus menangis memohon belas kasihannya. Tiba-tiba masuklah si nenek tua yang langsung menciumi ujung kaki suami hamba seraya berkata, anakku, atas nama semua yang kulakukan padamu, maafkanlah perempuan ini, karena dia tak pernah melakukan dosa yang begitu besar, sehingga pantas dihukum mati. Aku khawatir jika menimpa bahaya disebabkan doa perempuan ini. Si nenek tua itu langsung memohon agar suami hamba bersedia mengampuni hamba. Ratapan nenek tua yang telah mengasuhnya sejak kecil itu ternyata berhasil melelehkan kebekuan hati suami hamba. Baiklah, aku akan mengampuninya, tetapi aku harus memberinya hukuman yang membekas sampai dia tua nanti. Kemudian suami hamba memerintahkan kepada seorang budak untuk melepaskan pakaian hamba, sementara dia mengambil sebuah kayu pemukul. Entah berapa puluh pukulan mendarat di punggung hamba, sampai akhirnya hamba jatuh pingsan. Pada malam harinya, suami hamba memerintahkan agar tubuh hamba dibawa ke rumah hamba yang dulu. 4 bulan lamanya hamba berusaha mengobati luka-luka yang hamba derita. Dan ketika kesehatan hamba telah benar-benar pulih, bekas pukulan di punggung hamba ternyata tetap tak dapat hilang. Kemudian hamba mendatangi rumah suami hamba. Ternyata rumah megah itu telah rata dengan tanah. Maka hamba pun mendatangi saudara tiri hamba ini. Ternyata dia tinggal bersama 2 ekor anjing hitam ini. Hamba ceritakan padanya semua kejadian yang hamba alami. Setelah mendengar penuturan hamba, saudara tiri hamba itu berkata, siapa yang bisa menghindari kejamnya kehidupan? Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kita semua. Kemudian dia juga menuturkan sebuah kejadian yang dialaminya bersama 2 saudaranya yang telah berubah wujud menjadi anjing. Sepanjang perbincangan itu, kami tidak pernah sedikit pun menyinggung soal pernikahan. Adapun teman kami yang satu lagi, dialah yang setiap hari pergi ke pasar untuk berbelanja semua kebutuhan kami. Sampai akhirnya terjadilah kejadian yang berawal dari kedatangan si kuli panggul. 3 gelandangan disusul dengan Baginda bersama Ja'far dan Mashrur yang menyamar sebagai saudagar. Inilah kami,
kini di sini bersama Baginda. Sekian cerita kami. Khalifah terkagum-kagum atas kisah memilukan yang baru didengarnya. Baginda kemudian memerintahkan agar semua cerita itu dicatat dan disimpan di dalam istana. Syahrajat mengartikan kisahnya. Pagi rupanya telah tiba. Ya Rasulullah